Baiklah, pertama-tama untuk teman-teman semua bisa langsung membuka Google Chrome-nya atau maupun bisa Google dari Mozilla. Jadi di tab ini kita akan buka aplikasi Powtoon karena Powtoon itu merupakan salah satu media visual yang bisa kita gunakan untuk bahan ajar kita kepada anak didik kita. Kita klik Powtoon, langsung muncul di baris pertama ini, lalu kita klik ini. Lalu selanjutnya kita tunggu loading dan akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita bisa langsung ke bagian template ini, di mana template ini terdapat berbagai referensi untuk slide-slide yang akan kita tampilkan di media pembelajaran kita. Saya pilih sebentar ya. Jadi dia terdapat berbagai macam template yang bisa kita gunakan. Saya pilih yang ini. Nanti langsung muncul seperti ini. Dan kita bisa langsung edit in studio dan dia akan langsung terbuka di tab selanjutnya, di tab berikutnya. Dimana ini tempat kita untuk mengedit media visual yang akan kita tampilkan nanti. Jadi saya akan mengambil dari buku referensi yang ini. Saya sudah mendownloadnya. Jika teman-teman ingin juga buku referensi ini, saya akan berikan nanti linknya. Jadi pada tahap pertama ini, di tampilan ini kita ada di tampilan slide. Nah, ini ada slide. Jadi ada 1 dari 10 itu menandakan slide yang lagi kita buka, yaitu slide pertama. Dia ada 10 slide. Lalu selanjutnya, ini juga tampilan bisa horizontal, atau square, atau vertikal. Tapi karena kita ingin buat horizontal, kita pilih horizontal. Lalu selanjutnya, kita akan membuat sesuai dengan tema 1, subtema 1. Yaitu aku dan teman baru. Sebelumnya saya akan mengetik nama saya ya. Lalu saya akan klik NIM saya, karena ini juga merupakan salah satu tugas ujian pada mata kuliah yang saya ampuh. Jadi ini kita bisa hapus ya, kalau misalnya teman-teman merasa tidak ingin ada logo ini di sini, kita bisa hapus dengan klik kanan yang ada pada laptop kalian. Lalu dia akan muncul seperti ini yang ada delete, lalu kita hapus dan jadi seperti ini. Lalu ini gambar ini juga bisa kita geser-geser ya. Nih. Oke. Lalu selanjutnya, ini kita hapus dulu. Lalu selanjutnya kita masuk ke slide kedua. Dari sini kita akan memulai pembelajaran kita. Kita hapus dulu, kita blok, lalu kita ambil aku dan teman baru. Kita klik aku dan teman baru. Lalu selanjutnya, ini kita bisa geser-geser ya teman-teman ya. Nih, di sini. Ini juga kalau misalnya dia ada tombol kunci tombol gembok seperti ini, itu tandanya dia nggak bisa digeser-geser. Lalu kita harus tekan gemboknya dulu, lalu kita bisa menggeser. Oke, lalu kita geser. Kita sesuaikan dengan keinginan teman-teman mau bagaimana. Lalu ini, karena saya tidak ingin pakai kalimat ini, kata ini, saya hapus. Dengan seperti tadi, klik kanan, lalu saya delete. Kita delete satu-satu ya. Lalu di sini saya akan buat subtema 1.
Dan saya akan geser di sini. Ini saya ubah jadi caps lock semua ya. Oke, ini bisa digeser juga. Selanjutnya, di slide berikutnya, ya seperti ini, kita sesuaikan juga dengan tema di buku yang kita ambil. Di tema yang kita ambil, kita masuk ke bagian cerita, ayo mengamati. Judulnya tadi, teman baru. Lalu ini bisa kita hapus karena kita akan menambahkan kalimat ya. Kita hapusnya seperti yang tadi, klik kanan lalu ada delete. Lalu, dengan kita menambahkan teks, kita bisa langsung ke bagian kanan yang ada tombol T, yaitu teks. Di sini kita bisa pilih Add Title, dan dia langsung terdapat kolom yang bisa tempat di mana kita menambahkan kalimat yang akan kita tambahkan di sini. Lalu selanjutnya, kita kembali lagi ke bukunya, buku tadi, e-book tadi. Lalu kita salin yang akan kita buat di kolom ini. Teman-teman, ini pada kalimat ini, pada teks ini, kita bisa mengatur besar kecil huruf yang akan kita tampilkan di tampilan ini nanti, di tampilan slide ketiga ini. Yaitu bisa dari hurufnya juga kita bisa ganti. Yang pertama saya akan pilih huruf yang sudah saya bintangi, yaitu sophisticated. Lalu ukuran hurufnya juga bisa kita gantikan. Bisa kita setel, misalnya saya ingin angka 30 bisa. Tapi terlalu kekecilan, bisa kita tambahkan dari tombol tambah yang ada di sebelahnya. Dan dia akan membesar sendiri. Lalu selanjutnya, saya kembali lagi ke bukunya dan melanjutkan menyalin ceritanya. Dan saya atur tempat di mana bisa enak untuk dipandang. Ini juga panahnya akan saya mundurkan sedikit agar kalimatnya juga akan saya perbesar. Oke, segini. Lalu selanjutnya, sesuai dengan buku yang tadi, selanjutnya akan membahas mengenai ayo membaca. Pada tab ini, kita salin dulu, lalu kita pindahkan. Kita masuk ke slide keempat ya. Tadi kita ayo membaca. Kita bisa atur, kita bisa mengubahnya ya, agar bisa di tengah-tengah, agar enak dipandang. Lalu kalimat yang tadi sudah kita salin, bisa kita letakkan di sini. Tapi sesuai juga dengan keinginan yang teman-teman ingin buat di mana. Selanjutnya, di slide kelima ini,
kita masuk ke Ayo berlatih. Berkenalan dengan teman baru. Lalu selanjutnya bisa kita atur juga, dan ini juga bisa kita pindahkan. Tapi karena dia dikunci, kita bisa buka gemboknya terlebih dahulu, lalu kita pindahkan kemana sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Mungkin di sini. Oke, selanjutnya di slide ke-6 ini, selanjutnya slide ke-6 kan, kita sesuaikan dengan materi ini. Ayo bernyanyi. Oke, ini bisa kita atur. Ini juga bisa kita atur. Dan juga bisa kita ubah ya warnanya ya. Misalnya saya ingin warna hitam. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya di slide ke-7 ini kita ambil dari Ayo berlatih. Bisa kita pindahkan. Lalu, ini juga bisa kita geser ke tengah-tengah ya. Lalu di slide ke-8 ini, tip 5 yaitu uji coba perkenalan di depan kelas. Kita sesuaikan di mana letaknya. Lalu kita tambahkan sedikit kata-kata. Oke, kita atur lagi. Dan ini bisa kita letakkan di mana sesuka hati kita ya. Selanjutnya, di bottom line di slide ke-9 ini merupakan akhir dari pembelajaran kita, di mana kita bisa mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama. Selanjutnya, mengajak anak untuk bernyanyi
bersama-sama. Oke, selanjutnya kita bisa mengatur ini ya. Lalu di slide selanjutnya, praying, berdoa. Lalu kita bisa menyimpannya lewat sini. Kita bisa upload langsung ke YouTube. Dan dia akan langsung terhubung ya. Dimana dia minta akun YouTube kita yang langsung terhubung ke Google. Izinkan. Lalu kita bikin publik karena ini akan ditonton. Kita tambahkan kategorinya, kita bikin di publik juga, lalu kita klik next. Kita bisa pilih ya, kita dalam standar berapa. Saya pilih 720, lalu kita upload with watermarks. Dan akan kita tunggu sampai video kita terupdate di YouTube. Jika sudah seperti ini, berarti selamat, video kita sudah terupload di YouTube. Sekian, terima kasih.